Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, Bu. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang ke-10 ya di bulan ini, yaitu bulan April. Insya Allah di bulan ini nanti kita akan nambah satu pertemuan lagi ya. Jadi besok adalah pertemuan yang terakhir sekaligus pertemuan awal ya untuk bulan Mei kita ajukan. Mudah-mudahan teman-teman hari ini bisa bergabung semua ya. Ini ada 22 Minti yang sudah bergabung termasuk saya dan Mbak Niken ya. Nanti kita tunggu mudah-mudahan nanti bisa mencapai sampai 59 ya atau 60 ya komplit. Amin. Oke. Teman-teman gimana kabarnya hari ini? Masih ini ya. Masih belum bolong ya puasanya ya. Apa sudah ada yang bolong? Apa yang ibu-ibu ini ya pasti ini masih sudah ada yang bolong. Ya. Ya, saya aja sudah bolong seminggu lebih ini ya, tapi ini sudah puasa lagi, alhamdulillah. Kalau kita ya sebagai cowok ini rasanya kok kayak eman gitu ya, kalau bulan Ramadan terus nggak bisa berpuasa itu sayang gitu ya. Mestinya bulan Ramadan ini bisa kita manfaatkan untuk full beribadah ya. Meskipun ketika kita mungkin berhalangan, kita tetap bisa beribadah ya dengan berzikir atau dengan mungkin dengan menyimak tadarus gitu ya. Tetapi rasanya kok ada yang kurang gitu ya kalau kita melewatkan gitu ya. Tetapi ya bagaimana lagi itu sudah kodratnya yang lebih berat lagi itu nyaurnya ya. Nyaurnya ketika hari-hari biasa itu yang berat ya. Tapi apapun itu mudah-mudahan kita selalu bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, sehingga nanti ya setelah Ramadan, setelah kita melewati bulan suci ini, nanti kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Dan kita diberikan kemudahan-kemudahan mungkin dalam menuntut ilmu, dalam mencari rezeki gitu ya. Dan semua yang kita impikan, semua yang kita impikan, yang kita doakan ketika bulan Ramadan ini kan bulan baik ya. Kita doakan, doa bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan nanti setelah bulan Ramadan ini nanti semuanya bisa terwujud satu persatu ya. Amin. Oke ya, teman-teman, mudah-mudahan teman-teman masih semangat ya. Oke, saya informasikan dulu sebelum saya ini ya, saya memulai materi hari ini. Untuk pertemuan besok, ini saya mohon maaf ya karena saya harus menunda waktunya gitu ya. Sebenarnya kalau puasa-puasa gini tuh kalau kita melaksanakan perkuliahan siang hari itu agak berat sebenarnya ya. Tetapi tidak ada pilihan lain ya. Jadi untuk pertemuan besok tetap kita adakan, tetapi waktunya nanti mulai jam 1 ya. Jadi setelah Jumatan itu kita baru bisa mulai ya. Nanti untuk room meetingnya nanti bisa disiapkan mulai jam 1 ya untuk besok ya. Karena saya ada kegiatan di sekolah di pagi hari besok ya. Mudah-mudahan besok teman-teman semua tetap semangat ya meskipun siang-siang. Nanti kalau misalnya memang bisa selesai lebih cepat, nanti saya coba untuk tidak banyak menguras energi ya. Karena memang kalau siang itu bawaannya lemes gitu ya kalau puasa. Oke, nah untuk hari ini nanti kita akan belajar masih di Inclusive Classroom Specialization sesi yang ketiga ya. Saya akan share screen dulu. Mudah-mudahan ini nanti waktunya lebih cepat ya, jadi nggak molor gitu ya, nggak molor-molor lagi. Ini sepertinya tidak banyak video ya.
Kemarin videonya banyak dan durasinya panjang-panjang ya. Ini ada 48 slide yang akan kita pelajari nanti. Dan materi untuk hari ini adalah kita nanti akan belajar tentang pengenalan disabilitas dan aksesibilitas ya. Kalau kemarin kita sudah langsung mengacu ke jenis-jenisnya ya, disabilitas. Ada disleksia ya kemarin yang kita pelajari. Nah, sekarang ini kita baru dikenalkan dengan disabilitas gitu ya dan aksesibilitas. Kalau bicara tentang aksesibilitas ini tentu nanti ada kaitannya dengan tools Microsoft yang mendukung pembelajaran inklusif gitu ya. Seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, itu sudah banyak kita simak video dan penerapan tools Microsoft yang dapat digunakan untuk kelas inklusif atau anak-anak special need ya. Oke. Nah, ini materi pertama pengenalan disabilitas dan aksesibilitas ya. Kalau disabilitas kayaknya teman-teman sudah ini ya, sudah banyak yang tahu gitu ya. Apalagi aksesibilitas ini selalu kemarin sering sekali ya kita bahas tentang aksesibilitas. Oke, mungkin ada yang tahu dulu disabilitas itu apa? Meskipun ini sudah sering kita ini ya, sering kita dengar ya. Tetapi mungkin dari teman-teman ada yang ini ya, yang tahu gitu ya, konkretnya itu bagaimana sih ya, disabilitas itu dan aksesibilitas. Ada yang tahu kan? Disabilitas? Mungkin teman-teman pernah membaca gitu ya, atau bisa cari di Google gitu ya, disabilitas itu sebenarnya apa sih? Kemarin sudah kita bahas sih jenis-jenisnya itu ada disleksia, ada disgrafia, ada diskalkulia gitu ya. Nah, sebenarnya disabilitas sendiri itu apa? Ada yang tahu barangkali? Ada yang ingin menyampaikan apa tentang disabilitas? Ya, silakan barangkali ada yang ingin memberikan pengalamannya tentang disabilitas dan aksesibilitas. Nah, ini sangat berkaitan ya. Kalau ada disabilitas ya ada aksesibilitas, harus ada gitu ya, harus ada aksesibilitas. Ya, saya tunggu mungkin satu orang aja ya, boleh. Apa yang dimaksud dengan disabilitas dan aksesibilitas? Aksesibilitas berkaitan dengan disabilitas. Sebenarnya dari termnya aja kita mungkin sudah ini ya, sudah bisa mencerna gitu. Maksudnya apa? Ya, silakan. Mungkin Mbak, ya silakan Mbak. Siapa ini? Mbak Ajeng, silakan Mbak Ajeng. Ya, menurut Mbak Ajeng gimana ini? Disabilitas dan aksesibilitas, silakan Mbak Ajeng. Ya, Ibu, izin berpendapat. Menurut saya kalau Ya, yang disabilitas itu adalah orang yang punya keterbatasan fisik atau intelektual, mental, ataupun sensorik dalam waktu yang lama. Jadi kalau disabilitas itu pasti ada keterbatasan dalam salah satunya di antara fisik, intelektual, mental, ataupun sensoriknya. Seperti yang kemarin itu dibahas yaitu tentang disleksia kan itu punya keterbatasan dalam intelektual ya Bu dalam penglihatannya yang kadang terbalik
tidak seperti jadi ada perbedaan atau kesulitan dari dan perasaan tidak menjadi sesuatu yang agar itu dan kita dari radikal artinya pilih dari seperti popul dari pada tahun arah patut bicara berbagai dari tempat itu ya kita hampir bagi orang tetap terakhir kita melihat cara di mana ini pada saat dia seperti rekomendasi mau dari seorang dari suara rekomendasi bukan kata-kata ya tidak interpretasi dan akhirnya pasangan karakter kalau kita nanti karena itu untuk perbedaan itu seperti apa kita berada itu beratnya seperti bukan ternyata ada buah katanya itu kadang tidak itu mendengar benar itu kita bicara dan kita ada kita tidak anggap dan itu juga punya ada yang ada contohnya kita kepada kalau dari pada tidak benar ini jadi kita ada putus kasih kita memang itu berikas atau keluarga ini karena itu sih sudah sering bilang kereta atau berjalan dari kita apa mereka kita dari kedokteran itu daripada akses teknis jadi kita berasal rendah ini bentuk nah kalau jika ini sudah kita kan itu jangan jadi ada jadi satu juga itu ada orang sih mereka berbicara dengan pada para dan perdana teman tadi pada dan tidak seperti itu dari semua kita tidak mereka itu mengedepankan antara dan atau kita boleh pernah ditunjukin dengan saya kita akan teman-teman up to akhirnya ada beberapa hari ini bersama teman-teman bagaimana cara membuat desktop Windows. Nah ini ya, kalau teman-teman di sini
ini ya, ada ini ya. Nah ini contoh tampilan desktop kita ya, desktop saya ini ya. Nah seperti ini. Nah ini teman-teman nanti diminta untuk membuat desktop ya, 3 desktop di Windows 10 dengan nama kuliah MSB. Dan apa sih kita kok ini ya membuat harus membuat beberapa desktop. Nah ini memang untuk ini ya, untuk memudahkan kita mengorganisir apa yang kita kerjakan gitu ya. Jadi khusus desktop khusus untuk kuliah misalnya, desktop untuk magang misalnya ya. Kemudian ada desktop lagi untuk organisasi atau mungkin kegiatan lain gitu ya. Nah itu file-filenya juga bisa kita kerjakan di sana ya. Kemudian pindahkan beberapa aplikasi ke desktop yang ada ya. Kemudian sampaikan di depan kelas hasil praktek teman-teman gitu ya. Oke, sekarang kita cek dulu. Oh ini tinggal sedikit ya. Jadi teman-teman mungkin bisa ini praktek ya untuk membuat desktop, atau nanti saja ya belakangan ya prakteknya ya. Saya lanjutkan aja dulu presentasinya biar selesai dulu ya. Kemudian mempromosikan dan menumbuhkan organisasi pelajar. Nah ini ya, meskipun pelajar saat ini dianggap sebagai penduduk asli digital atau digital natif ya, digital natif gitu ya. Kalau kita, saya ya, kalau teman-teman sudah digital natif ya, jadi mereka itu terlahir sudah ini, sudah ada digital gitu, semuanya sudah teknologi digital. Nah, kalau ini, kalau orang tua gitu ya, atau mungkin guru-guru kita gitu ya, sudah tua-tua, namanya digital imigran. Digital imigran itu mereka yang harus ini ya, harus menyesuaikan dengan teknologi digital ya. Nah, meskipun pelajar saat ini dianggap sebagai digital natif ya, tapi mereka masih membutuhkan ruang pembelajaran digital untuk mendukung organisasi dan konsumsi. Nah, ya meskipun mereka itu sudah melek digital, tetapi tetap mereka harus kita ini ya, kita arahkan untuk menggunakan teknologi digital itu secara benar. Kemudian setelah peserta didik diperkenalkan dengan alat organisasi digital, nah kalau sudah organisasi digital ini ya, kalau untuk pembelajaran, nah ini memang kita biasanya fokusnya ke OneNote biasanya ya. Mereka diberdayakan untuk memanfaatkannya untuk lebih menumbuhkan kemandirian mereka. Oke, nah ini ya, alat Microsoft untuk mempromosikan organisasi pelajar. Nah ini contohnya adalah Microsoft Teams. Kemudian ada Microsoft OneNote, gitu ya. Ada Planner. Nanti kita lihat videonya ya, ada video planner. Kemudian ada To-Do, ya. To-Do ini digunakan untuk mempromosikan kemandirian peserta didik dan mendorong peran mereka dalam mengelola atau mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan To-Do. Ini juga ada ya di ini ya, di Microsoft Teams. Nah ini bagaimana cara menggunakan Microsoft Planner. Nah ini ya, coba kita cek. Planner aids with the strengthening of multiple areas of executive functioning skills, including planning and prioritizing, initiation, and organization. Planner provides educators and learners with a clear visual representation of outstanding tasks in chronological order across content areas. From the Planner application, educators can create tasks for each course they own. Educators choose to assign the tasks to all learners or a select group. Educators can easily individualize task requirements and due dates based on student need. From the learner's view, outstanding tasks are presented in chronological order.
The source includes a visual icon for the viewer to identify the corresponding course for each task. Each task is removed from the list upon completion. This visual display supports learners with planning and prioritizing, task initiation, and organization. Oke ya, itu ya. Jadi teman-teman kemarin kalau ini ya, kalau mengerjakan capstone project-nya ya. Nah, itu kan teman-teman kan ini ya mendistribusikan job disk-nya ya. Ada job disk-nya sendiri-sendiri. Nah, itu atau teman-teman kemarin saya minta untuk bikin ini ya timeline. Nah, itu bisa dimasukkan di planner ini ya. Kemudian nanti kita bisa mengecek secara berkala melalui Microsoft Teams gitu ya. Nah, itu apa saja yang sudah dikerjakan dan apa yang belum gitu ya. Nanti kita tinggal checklist aja gitu ya. Nah, ini jadi dengan Microsoft Planner ini kita bisa mengorganisasikan atau mengelola apa yang harus kita lakukan ya. Secara terstruktur dan terencana ya. Organisasi pelajar sekarang membutuhkan ruang digital. Nah, ini diskusinya ya. Apa saja yang dibutuhkan oleh organisasi pelajar di dalam ruang digital dan berikan tanggapan serta sampaikan di depan kelas. Ya. Oke, saya kira kita mulai diskusi aja ya karena ini selanjutnya nanti kita akan belajar desktop. Sudah bisa ya. Ya, yang sudah selesai bisa angkat tangan atau raise hand ya.
Oke ya, ini sudah ada yang angkat tangan. Silakan Mbak Alia. Alhamdulillah ya. Mbak Alia Ayu Nugraha Fitri sudah selesai membuat 3 desktop di PC-nya. Silakan Mbak Alia bisa di ini ya, bisa di share screen supaya kita bisa melihat. Iya, Bu. Izin share screen ya, Bu. Silakan Mbak Alia. Apakah sudah terlihat? Ya, masih proses. Tunggu sebentar. Ya, oke. Saya udah buat yang pertama ini buat kuliah biasanya. Coba. Terlihat, Bu? Bisa di share screen? Belum, Soalnya ini tadi masih Microsoft Teams yang terlihat. Ini muka saya ini kelihatan. Ya, bisa share screen aja ya Mbak Alia, biar supaya kelihatan semua. Oke. ya, Ya, sudah kelihatan. Oke. ini di desktop 1 ada web kampus saya. Biasanya buat kuliah pakai Cibejar. Oke. Yang kedua ini ada desktop buat MSIP. Ini saya lagi buka. Ini sama OneNote. Oke. Yang selanjutnya ini desktop 3. Biasanya saya pakai kayak buat hiburan aja, Bu. Ya. Oke deh, nonton-nonton gitu ya. Ya. Oke. Nah, Mbak Alia coba saya ingin lihat desktopnya tadi di task view-nya ya, coba dicek. Nah, itu namanya masih desktop 1, desktop 2, desktop 3 itu bisa diganti Mbak Alia. Diklik aja di tulisan desktop 1 itu. Klik. Nah, silakan diganti. Kuliah misalnya ya. Nah, gitu ya. Oke. Yang kedua, oke deh. Yang ketiga, oke. Ya, santai-santai gitu ya, desktop untuk santai-santai. Oke. Gampang ya Mbak Alia ya, cara menggunakan ini ya, cara membuat desktop baru ya. Kalau menurut Mbak Alia, ini enggak apa ya, pemisahan menjadi beberapa desktop ini efektif enggak? Atau ya mending satu desktop aja Bu gitu? Atau gimana kalau menurut Mbak Alia? Saya sih lebih efektif sih, Bu. Kan terorganisir gitu. Yang mau kita buka itu yang mana sesuai kebutuhan kita. Gitu ya. Iya. Oke, ya. Jadi menurut Mbak Alia lebih efektif ya kalau kita menggunakan beberapa desktop gitu ya. Supaya juga kita ini ya, apa ya, terorganisir gitu ya. Ketika kita buka komputer ini mau ngapain nih gitu ya. Misalnya mau eh, bikin presentasi kuliah ya sudah. Semua resource-nya ada di desktop kuliah gitu ya. Ya. Misalnya untuk sekarang ini lagi pertemuan sinkron gitu ya. Nah, semua materi, semua ini konten itu ada di sudah ini ya, sudah disiapkan di desktop ini, di desktop MSIP misalnya. Meskipun sebenarnya resource-nya ya cuma satu gitu ya. Kan harddisknya kan satu gitu di laptop ya. Cuma dengan adanya pembagian desktop, nah itu kan lebih enak gitu ya. Jadi kita nggak harus menutup aplikasi yang satu dan membuka yang lain gitu ya. Karena kadang-kadang itu kita juga masih memerlukan gitu ya, memerlukan nanti
next ini ya, next membuka komputer lagi, nanti saya akan mengerjakan ini. Nah, itu tidak perlu kita harus mencari-cari lagi. Gitu ya Mbak Alia ya. Menurut Mbak Alia seperti itu. Jadi lebih efektif ya Mbak Alia. Ya, soalnya kan email yang digunakan juga beda-beda. Kalau yang kuliah pakai email kuliah, yang Ya, MSIP nah pakai itu nanti harus logout lagi, logout login gitu ya. Iya. Soalnya di kuliah juga ini ya sudah pakai Office 365 ya. Iya, pakai Office 365. Nah, iya betul sekali Mbak Lia. Nah itu salah satu alasan ya supaya kita nggak bolak-balik login logout ya. Iya. Terima kasih ya Mbak Lia atas sharing pengalamannya dan tugasnya sudah berhasil ya. Untuk tugas prakteknya membuat desktop. Oke, silakan teman-teman yang lain. Nah, ini pasti ada yang sudah banyak yang sudah selesai ini pastinya ya. Silakan bisa angkat tangan atau raise hand. Ya, silakan Mbak Anggun. Mbak Anggun sudah selesai. Kemudian ada Mbak Amalia Tri, ada Mbak Anissa juga. Ya, oke Mbak Anggun dulu mungkin ya. Silakan Mbak Anggun. Sebentar nih, Bu.